Adapun di dalam materi ke-11 yang dimana di dalamnya terkait komunikasi politik, pengertian komunikasi politik dan fungsi komunikasi politik distorsi dalam komunikasi politik. Di dalam pengertian komunikasi politik adalah proses pertukaran informasi, ide dan nilai antara aktor politik, pemerintah, partai dan politisi dengan masyarakat untuk mempengaruhi opini, sikap dan perilaku politik. Di dalam fungsi komunikasi politik terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, informasi, menyampaikan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, edukasi, mendidik masyarakat tentang isu-isu politik, hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, pengaruhnya, mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku politik masyarakat untuk mendukung kebijakan atau program yang tertentu. Yang keempat, partisipasi, mendorong partisipasi masyarakat di dalam proses politik seperti pemilu dan diskusi publik. Yang kelima, legitimasi, di mana memberikan legitimasi pada kebijakan dan tindakan pemerintah melalui penjelasan dan justifikasi. Di dalam distorsi dalam komunikasi politik terdapat juga beberapa komponen. Yang pertama, propaganda, di mana informasi yang disajikan secara sepihak, tidak objektif dan bertujuan untuk mempengaruhi opini masyarakat. Yang kedua, manipulasi, penggunaan informasi yang salah atau tidak lengkap untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Yang ketiga, sensor, pembatasan informasi yang tidak sesuai dengan kepentingan politik tertentu. Yang keempat, stereotip, di mana penggunaan gambaran yang terlalu sederhana atau tidak akurat tentang kelompok atau isu politik. Yang kelima, disinformasi, penyebaran informasi yang salah satu atau tidak akurat dengan tujuan mempengaruhi opini masyarakat. Yang keenam, polarisasi, informasi yang disajikan secara ekstrim memicu konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Yang ketujuh, adanya bias media, pemberitaan media yang tidak objektif dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Di dalam jenis-jenis komunikasi politik terdapat beberapa komponen juga. Yang pertama, komunikasi politik formal, pidato resmi presiden atau pejabat tinggi. Yang kedua, komunikasi politik informal, di mana wawancara politisi di media sosial, diskusi informal dengan masyarakat, dan kampanye politik melalui selebriti. Yang ketiga, komunikasi politik massa, iklan politik di TV dan media cetak, spanduk dan baliho kampanye, pawai, dan demonstrasi politik. Di dalam model komunikasi politik terdapat beberapa komponen juga di dalamnya. Yang pertama, model Laswell, fokus pada siapa yang mengatakan apa kepada siapa dengan efek apa. Yang kedua, model Shannon-Weaver, di mana fokus pada pengirim, pesan, saluran, penerima, dan gangguan. Yang ketiga, model Berlo, fokus pada sumber, pesan, saluran, penerima, dan feedbacknya. Di dalam faktor yang mempengaruhi komunikasi politik terdapat beberapa komponen juga. Yang pertama, konteks sosialnya, budaya, agama, dan nilai-nilai masyarakat. Yang kedua, konteks politik, sistem politik partai, dan kepentingan politik. Yang ketiga, adanya teknologi, media sosial, internet, dan teknologi komunikasi lainnya. Di dalam komunikasi politik terdapat dampaknya yang tidak efektif. Yang pertama, kehilangan kepercayaan. Yang kedua, polarisasi. Dan ketiga, ketidakstabilan politiknya. Terima kasih.